Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, piye kabare? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Basi Story, channel trip dan camper van ala-ala. Kali ini Basi Story kembali akan mereview tentang perjalanan kami dengan HRV camper kami menyusuri Pantura dan Pansel Jawa, dimana banyak teman-teman yang pengen tahu gimana sih keseruan perjalanan kami. Yuk tonton sampai habis videonya ya, jangan di skip. Road trip kami kali ini ditempuh selama 14 hari perjalanan. Kalau ada yang nanya 14 hari jalan terus, tentu enggak dong, kita juga butuh istirahat. Jadi walaupun perjalanan tidak berjalan mulus sesuai rencana awal, tapi setidaknya jalanan yang dilalui sudah mewakili untuk menutup rangkaian Java Overland yang udah kami cicil sejak tahun 2018. Sebelum dilanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, biar kami makin semangat ngasih info perjalanannya. Perjalanan kali ini kami lakukan saat PPKM perpanjangan kedua untuk Pulau Jawa dan Bali di awal tahun 2021. Kami start berangkat dari Jakarta di hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Jadi kalau dibilang dilakukan saat PPKM, sebetulnya enggak juga. Karena saat kami berangkat, kami belum tahu PPKM diperpanjang lagi atau enggak. Jadi ya udah kadung di jalan, kita mau balik kanan juga udah sayang ya, udah nanggung. Ya udah, kita teruskan aja. Dari Jakarta, kami langsung masuk Tol Jor, lalu dilanjutkan ke ruas tol Jakarta Cikampek. Kami tidak menyusuri jalanan sepanjang Kalimalang, dikarenakan sudah terlalu sering melewati jalan ini. Lagian, sepanjang Kalimalang itu macetnya luar biasa. Jadi, kami keluar di gerbang tol Cikampek, daerah Purwakarta tepatnya, untuk selanjutnya menyusuri jalanan di sepanjang Pantura. Perhentian pertama kami setelah keluar gerbang tol Cikampek ada di daerah Eretan. Itu tepatnya saat masuk waktu untuk sholat Jumat. Selanjutnya kami bergerak menuju Indramayu dan istirahat di pantai Tirtamaya sambil menikmati kopi tentunya. Lanjut lagi berjalan dan akhirnya kami berhenti untuk tidur di malam hari di SPBU Muri Tegal. Pengalaman pertama tidur di Pantura yang gerahnya luar biasa. Alhasil jam 1 malam kebangun karena gerah, lalu nyalain AC mobil sekitar 15 menit. Habis bangun ternyata perut juga mulai deh lapar. Akhirnya kita karena nggak bisa masak ya di SPBU, lalu beli biasa mie instan. Keesokan harinya, sehabis subuh, kami melanjutkan lagi perjalanan. Kali ini kami berhenti di Pantai Sigandu, Batang untuk memasak sarapan. Ya, walaupun masuk kategori sarapan kesiangan ya, karena udah jam 9, setengah 10 gitu. Tapi ya tetap aja, makan pertama itu namanya sarapan. Sekalian kami cek beberapa item pekerjaan. Jadi selama melakukan perjalanan, judulnya Working from Camper, jadi WFC. Perjalanan hari kedua ini berakhir di pelataran Masjid Agung Demak. Untuk sampai ke lokasi ini, kami sempat berputar-putar sebanyak 3 kali karena memang banyak jalan menuju Masjid Agung ini yang ditutup. Namun alhamdulillah akhirnya kami bisa sampai juga di masjid ini dengan selamat tepat sebelum azan maghrib. Seperti biasa, lanjut lagi di hari ketiga
Habis subuh, kami pun bergerak menuju Jepara. Karena dari beberapa kali perlintasan Java Overland dari 2018 sampai 2021, Jepara ini tidak pernah kami singgahi sama sekali. Sebab berada benar-benar di ujung utara Pulau Jawa. Jadi kalau kita mau ke Jepara, ya emang harus ke Jepara tujuannya, bukan sambil lewat ke daerah lain. Di hari ketiga dan keempat, kami bermalamnya di Pati. Di sini kami sempat wisata kuliner sate kerbau di Kudus dan melihat tambak Bandeng di depan hutan mangrove yang ada di Rembang. Jarak ke Kudus maupun ke Rembang kalau dari Pati ya sedengan lah ya, sekitar 30 menitan gitu. Memasuki hari kelima, kami melanjutkan perjalanan kembali. Rencana awalnya kami akan singgah ke Surabaya dan Pulau Madura. Tapi akhirnya diputuskan untuk skip Madura mengingat sedang PPKM. Takutnya kami bisa masuk, tapi nggak bisa keluar dari pulau ini. Berabe kan ya? Akhirnya malamnya kami beristirahat di Sidoarjo. Kembali, Hotel Merah Putih adalah favorit kami dalam perjalanan ini. Dari Sidoarjo, lanjut lagi ke arah timur Jawa. Beberapa daerah yang kami lewati memperlakukan pengecekan swab antigen. Sore harinya kami tiba di Banyuwangi, tepatnya di Pantai Watuk Dodol. Kami beristirahat sejenak sambil memikirkan akan laundry di mana, mengingat pakaian kotor yang sudah sangat banyak. Rencana awal sih nginapnya di Paltuding, di Ijen. Namun takdir berkata lain. Ban mobil mulai gak enak selepas sholat maghrib. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap di pelataran masjid di Desa Licin sehabis Isya sambil bongkar keempat ban untuk ngecek keadaannya. Keesokan harinya kami lanjut naik ke kawasan Geopark Ijen. Karena masih dalam suasana PPKM, akhirnya kami gak jadi mampir di Ijen. Lanjut terus dan hanya berhenti di dekat kali apa ya namanya, yang penuh aliran belerang, yang kalau kita lewatin itu dia persis di pinggir jalan. Di perjalanan ini juga mobil kami sempat hilang terasi. Dari Ijen kami menyusuri kebun kopi, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Lumajang. Mampir sebentar di Lumajang. Untuk selanjutnya kita bertolak ke arah Malang. Rutenya sedikit berubah sih, yang seharusnya masih di selatan, ini bergeser ya, jadi agak ke tengah. Malam harinya, kami menginap di Batu Malang, sekalian nitip laundryan tentunya, karena udah 4 hari nih, pakaian numpuk. Dari Batu Malang, kami kembali ke rute awal, yaitu menyusuri pantai selatan Jawa. Menyusuri perjalanan dari Kota Batu sampai ke Trenggalek. Karena suasana PPKM, akhirnya malam ini kami menginap di SPBU yang bukan SPBU 24 jam. Berteman dengan truk, kami pun menghabiskan malam di sini. Akhirnya dalam keadaan yang masih gelap dan hujan, habis subuh kami melanjutkan perjalanan menuju Soge. Di tengah perjalanan banyak banget drama yang terjadi, yang mulai pohon tumbang lah, tanah longsor, sampai terjebak banjir. Selepas makan siang di Klayar, lanjut ke arah Jogja. Rencana awal akan bermalam di Jogja, tapi sekali lagi ternyata suasana PPKM di Jogja sedang tidak kondusif, mengharuskan kami tarik gas lagi. Dari Jalan Dendels Pansel, kami naik ke tengah arah Kebumen. Di sini kondisi ban udah mulai nggak enak lagi menghadapi rute berlubang di sepanjang jalan menuju Kebumen. Akhirnya rencana pun berubah. Kami memutuskan untuk ke Tasikmalaya saja. Belum sampai ke Tasikmalaya, ya masih di daerah Cilacap ya gitu. Akhirnya ban kami pun pecah. Dan kejadian ini berlangsung dini hari dalam keadaan jalanan yang gelap.
Lucu kan? Setelah ganti ban serep, kami melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya. Kami bermalam selama 2 hari di sini untuk melanjutkan perjalanan menyusuri Pansel menuju ujung genteng. Tapi sekali lagi, rencana tinggal rencana. Menimbang bahwa kami udah gak punya ban serep lagi, akhirnya diputuskan untuk balik ke Jakarta. Dalam perjalanan menuju Jakarta, di Majalengka, kondisi ban sudah mulai makin memprihatinkan. Akhirnya sebelum masuk gerbang tol Kertajati, kami menguras nitrogen dan mengisi baru, minimal untuk membuat ban lebih dingin lah dari sebelumnya, sebelum ban menginjak jalan tol. Total jarak tempuh kami selama 14 hari lebih kurang 2.578 km. Total BBM itu Rp1.480.994. Itu kita BBM-nya kadang Pertamax, kadang Pertalite, kadang Pertamax Turbo, jadi seketemunya aja. Untuk biaya tol itu Rp150.000, yaitu saat berangkat kita dari Jor sampai Cikampek dan saat pulang dari Kertajati menuju Jor. Oke sob, sekian dulu review perjalanan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga catatan perjalanan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang suka road trip. Selama perjalanan, utamakanlah selalu keselamatan. Insya Allah bahagia akan menyertainya. Mohon doa dan support teman-teman semua untuk perjalanan kami dengan subscribe, like, dan share video ini. Silakan tinggalkan komentar untuk pertanyaan, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.